Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Arif Pohan dengan NIM 210306046. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi oviduk dan ovarium, kemudian sintesis yolk, sintesis albumin, dan juga sintesis kerabang, yang dimana dosen pengampunya yaitu Insinyur Ibu Tati Fidenesari, SPT MP IPM. Nah, langsung saja kita mulai, yaitu dari anatomi oviduk dan juga ovarium, yang dimana dimulai daripada ovarium itu sendiri yang akan menghasilkan sel telur, yang dimana sel telur tersebut akan dilepaskan ketika sudah terjadi ovulasi dan akan ditangkap oleh infundibulum, yang dimana di dalam infundibulum sel telur tersebut akan bertahan selama 15 menit, kemudian akan masuk ke magnum. Tetapi sebelum magnum adanya yang namanya persimpangan antara infundibulum dan juga magnum, yang dimana apabila terdeteksinya sel spermatozoa maka akan dilanjutkannya proses fertilisasi, di mana telur tersebut menjadi telur fertil yang akan menghasilkan anakan baru. Tetapi apabila tidak terdeteksi sel spermatozoa maka akan telur tersebut akan tidak menjadi fertil, tapi menjadi telur infertil yang hanya siap untuk dikonsumsi. Nah, kemudian dalam magnum, di dalam infundibulum itu sendiri kurang lebih selama 15 menit, kemudian di magnum di mana proses tersebut akan terjadi sintesis albumin dan sintesis galaza, yang dimana proses tersebut akan memakan waktu sekitar 1-2 jam. Kemudian masuk ke dalam ismus, di mana di ismus itu sendiri akan yang namanya disekresikan, yaitu kalsium, kalium, dan juga nitrogen, yang akan berdiam selama kurang lebih 3 jam di magnum selama 3 jam. Kemudian akan dilanjutkan di dalam ismus, akan dilanjutkan juga ke dalam uterus, yang dimana proses paling lama yaitu sekitar 18-21 jam, yaitu untuk mensintesiskan kerabang, dan kemudian masuk ke dalam vagina, yaitu tempat penyimpanan telur sementara, kemudian akan berakhir pada kloaka. Nah, kemudian saya akan melanjutkannya tentang sintesis yolk, yang dimana yolk itu sendiri terdiri dari 50% air, dan juga perbandingan antara protein dan juga lipid itu sekitar 1:2. Nah, kemudian di sintesis yolk ini dimulai dari kelenjar pituitari yang akan melepaskan hormon gonadotropin, yang akan menembus bagian TK layer, yang kemudian akan menghasilkan yang akan menembus bagian TK layer, yaitu menghasilkan hormon estrogen. Kemudian akan menghasilkan hormon estrogen tersebut terdiri dari asam amino, fosfor, kalsium, dan juga lipid. Nah, ini juga terjadi di liver, dibantu oleh hati. Nah, terus kemudian hati tersebut akan menghasilkan hormon beta lipoprotein, dan kemudian ada vitellogenin, yang dimana vitellogenin itu terdiri dari 2, yaitu lipofitotenin dan juga fosfitin. Nah, kemudian saya akan melanjutkannya ke dalam sintesis albumin, yang dimana sintesis albumin itu terdiri dari ovalbumin sekitar 54%, ovotransferin ataupun akonalbumin sekitar 13%, terus kemudian ada ovomucin sekitar 13%, kemudian ada ovoglobulin sekitar 8%, terus ada lisosim sekitar 3,5%, dan alfa dan beta ovomucin sekitar 1,5-3%. Nah, kemudian terdapat juga protein-protein yang kadar konsentrasinya itu lebih sedikit, yaitu ada avidin sekitar 0,05, kemudian ada flavoprotein sekitar 0,8, kemudian ada ovomokrabulin sekitar 0,5, kemudian ada ovoinhibitor sekitar 0,1-1,5, kemudian ada likoprotein sekitar 0,5-1, kemudian ada papain inhibitor itu sekitar 0,1. Nah, kemudian ada yang namanya di dalam sintesis albumin itu ada yang namanya hormon steroid, yang memiliki peran penting dalam sintesis protein pada telur tersebut. Nah, kemudian hormon-hormon tersebut ataupun hormon-hormon steroid tersebut membantu dari segi yang namanya mensekresikan dan masukkan ke dalam telur tersebut, yang merupakan bagian dari oviduk itu juga. Nah, kemudian di sini ada yang namanya mekanisme sintesis albumin, ya. Nah, yang dimana sintesis albumin terjadi pada magnum, dan albumin tersebut akan disekresikan dan dikontrol oleh hormon estrogen yang larut dalam lemak, yang dimana molekul estrogen tersebut akan ditangkap dan ataupun diikat oleh reseptor estrogen. Kemudian reseptor estrogen tersebut akan tidak aktif karena akan membuat
menjadi 5S dan kemudian hormon estrogen tersebut akan aktif kembali dan hal ini terjadi dalam nukleus. Kemudian estrogen tersebut akan berinteraksi dengan kromosom dan kemudian akan dimana kromosom tersebut berinteraksi menghasilkan mRNA dan mRNA ini akan yang namanya membentuk gen-gen tertentu, yang dimana gen-gen tertentu ini akan kemudian dilanjutkan keluar melalui nukleus ini mRNA keluar dan akan terikat dengan ribosom, yang dimana di ribosom ini akan diubah menjadi protein-protein yang lebih kompleks lagi seperti asam amino, juga guanbumin dan protein-protein khas telur lainnya, dimana melalui proses translasi. Nah, kemudian yang terakhir itu ada sintesis sel kerabang yang dimana terjadi di dalam uterus selama kurang lebih 18-21 jam. Hal ini terjadi karena adanya ion-ion kalsium dan juga karbonat pada plasma darah. Nah, ion-ion karbonat ini berasal dari hasil metabolik mukosa sel kelenjar kerabang, yaitu dari CO2 ditambah H2O yang akan menghasilkan H2CO3, yang kemudian asam karbonat tersebut akan dipecah menjadi HCO3HO. Ini proses pemecahannya. Nah, kemudian akan masuk ke dalam cairan dalam kelenjar kerabang dan kemudian akan melepas hidrogen lalu kalsium dari plasma darah itu masuk ke dalam mukosa sel kelenjar kerabang kembali, yang dimana kemudian masuk lagi ke dalam cairan dalam kelenjar kerabang bagian sini. Nah, kemudian di bagian cairan dalam kelenjar kerabang ini akan bergabung dengan CO3-min, yang dimana akan menghasilkan yaitu kalsium karbonat yang akan digunakannya itu untuk pembentukan kerabang pada telur. Demikianlah hasil dari presentasi saya pada hari ini. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Saya Lukman Arief Pohan. Terima kasih.